Perkenalkan, nama saya Kelin Sharon Amelia Otniel dari kelas 11 IPA 3, nomor absen 15. Di sini saya akan menjelaskan lahirnya VOC sampai turunnya VOC. Yang pertama yang saya akan bahas yaitu latar belakang dari VOC. VOC atau Perusahaan Belanda Hindia Timur adalah perusahaan dagang yang dibentuk pemerintah Belanda di awal abad ke-17. Perusahaan dagang ini bertujuan untuk melindungi perdagangan Belanda di kawasan Samudra Hindia dan untuk membantu kerajaan berperang melawan Spanyol yang menjajah Belanda pada saat itu. Menjelang akhir abad ke-16, Belanda hanyalah perantara atau pengecer rempah-rempah yang dibawa Portugis dari Nusantara. Maka pada 1598, Belanda melancarkan ekspedisinya untuk mencari kepulauan rempah-rempah. Pada tahun 1596, kapal-kapal de Houtman sampai di Banten, pelabuhan lada terbesar di Jawa Barat. Maka pada tahun berikutnya Belanda kembali menggelar ekspedisi besar-besaran ke Nusantara. Namun banyaknya perusahaan dagang Belanda yang beroperasi di Nusantara mengacaukan harga dan keuntungan. Yang kedua yang saya akan bahas yaitu kebijakan VOC. Kebijakan VOC ada dua, yaitu yang pertama, kebijakan VOC secara umum. Satu, menguasai pelabuhan dan mendirikan benteng untuk melancarkan usaha monopoli perdagangan sebagai akibat penjajahan. Kedua, melakukan politik divide et impera atau politik adu domba untuk memecah belah dan menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia. Ketiga, mengangkat seorang gubernur jenderal untuk memperkuat kedudukannya di daerah jajahan adalah salah satu bagian dari kebijakan VOC Belanda. Keempat, melakukan pelayaran Honggi yang menjadi suatu peristiwa perampasan, perampokan, pemerkosaan, perbudakan, dan pembunuhan bagi rakyat Maluku. Kelima, membangun markas di Batavia, dipindahkan dari pangkalan sebelumnya di Banten dan Ambon. Markas baru ini diharapkan bisa memenuhi semua kebutuhan dan kepentingan VOC di Hindia Belanda. Kebijakan yang kedua yaitu kebijakan di bawah Daendels. Yang pertama yaitu Daendels membuat kebijakan VOC Belanda dalam bidang birokrasi, pemerintahan dengan membubarkan Dewan Legislatif, pendamping Gubernur Jenderal, dan menggantinya dengan Dewan Penasihat. Daendels juga membagi Pulau Jawa menjadi 9 prefektur dan 31 kabupaten. Yang kedua, kebijakan VOC Belanda di masa Daendels dalam bidang hukum dengan membentuk 3 jenis peradilan. Satu untuk Eropa, pribumi, dan orang timur asing. Yang ketiga, korupsi diberantas tanpa pandang bulu, termasuk pada orang Eropa dengan pembentukan Dewan Pengawasan Keuangan Negara. Keempat, kebijakan VOC Belanda berikutnya di bidang militer, yaitu ketika Daendels membangun Jalan Raya Anyer, Panarukan sebagai sarana lalu lintas bagi pertanian dan perekonomian. Selanjutnya yang saya akan bahas yaitu kemunduran VOC. Pada pertengahan abad ke-8, VOC mengalami kemunduran karena beberapa sebab. Adapun penyebab kemunduran VOC antara lain sebagai berikut. Yang pertama, banyak pegawai VOC yang curang dan melakukan korupsi. Kedua, banyak pengeluaran VOC untuk biaya peperangan seperti perang melawan Sultan Hasanuddin. Ketiga, bertambahnya saingan dagang di Asia. Perubahan politik di Belanda dengan berdirinya Republik Bataaf pada tahun 1795 yang demokratis dan liberal, serta menganjurkan perdagangan bebas. Yang kelima, banyaknya gaji yang harus dibayar karena kekuasaan yang luas membutuhkan pegawai yang banyak. VOC dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799 dengan hutang 136,7 juta dan kekayaan yang ditinggal berupa kantor dagang, gudang, benteng, kapal, serta daerah kekuasaan di Indonesia. Dengan demikian, VOC mengalami kemunduran karena banyak pegawai VOC yang melakukan praktik korupsi sehingga VOC tidak bisa membayar hutang-hutangnya.
Pada perkembangan selanjutnya, VOC mengalami kemunduran, tepat pada tanggal 1 Januari 1800. Kongsi dagang Belanda secara resmi dibubarkan. Beberapa sebab yang melatar belakangi pembubaran VOC antara lain yaitu kerugian akibat adanya pemberontakan dan peperangan, banyak pegawai VOC melakukan korupsi, pengeluaran gaji pegawai semakin meningkat, dan adanya persaingan dari bangsa lain seperti Prancis dan Inggris.